Gelombang asap kabut pertama turun tanggal 23 dini hari dari kawasan Tiongkok Utara. Stasiun Pengamat Utara Taiwan melaporkan sinyal peringatan oranye. Stasiun Pengamat Fukuiqiao melaporkan kadar PM 2,5 tertinggi sekitar pukul 4 hingga 5 dini hari dengan konsentrasi 50 mikrogram per meter kubik. Selain itu, badai pasir dari Mongolia juga tiba sekitar pukul 7 pagi dengan kadar PM 10 tertinggi. Untungnya hal ini tidak berakibat serius karena jalur yang ditempuh jauh dan tercegah hujan. Indeks kualitas udara Taiwan diperkirakan baru akan kembali normal tanggal 24. Tanggal 23 merupakan embun beku dari 24 posisi matahari dari kalender Imlek. Akibat pengaruh angin muson timur, suhu Taiwan akan menurun. Hingga pukul 11, suhu terendah 16,1 derajat Celcius berada di kawasan Tongluo, Miaoli. Suhu terendah berpeluang terjadi pada hari Minggu. 预计大概北部这个区域还有宜兰这个区域的话，低温大概会来到18到19度左右感受上是比较凉的。那其他地方中南部以及华东地区也大概低温会在20度上下。 Hari Jumat malam suhu dingin kering akan turun ke selatan. Kawasan tengah dan selatan akan mendapat curah hujan sporadis akibat pengaruh lingkaran luar taifun. Angin muson timur laut ini akan melemah pada hari Minggu pagi. Diprediksi hingga Rabu Kamis mendatang, angin muson timur laut ini baru akan kembali menguat. Kasus 32 kematian setelah vaksinasi flu disinyalir terjadi di Korea Selatan. Namun, Kepala KCDC mengumumkan tanggal 22 vaksin flu tahun ini tidak beracun. Semua racun telah disaring dan lolos pemeriksaan. Vaksin ini tidak bermasalah dan tidak ada hubungannya dengan kasus kematian akibat vaksinasi akhir-akhir ini. Saat ini tidak ada bukti kuat yang mendukung isu kematian setelah vaksinasi flu. Pada dasarnya, korban tewas setelah vaksinasi memiliki gejala kesehatan seperti Parkinson dan hipertensi. Vaksin korban tewas berasal dari 4 perusahaan farmasi Korea Selatan dan Sanofi Prancis. Taiwan juga membeli 1,9 juta dosis vaksin flu dari Sanofi tahun ini. Namun TCDC menyatakan kode vaksin impor Korea Selatan dari Sanofi berbeda dengan Taiwan. Vaksin yang telah disuntikan di Taiwan sejauh ini tidak bermasalah. Alat penggorengan udara tanpa minyak dan menggunakan lemak dari daging sendiri untuk menggoreng produk sangat memikat banyak warga. Namun asap yang keluar sebenarnya sama dengan asap hasil penggorengan tradisional. Konsentrasi asap malah lebih tinggi dibandingkan dengan sosis yang digoreng dalam wajan. 气炸锅其实是把它用这种旋风的方式把它逼出来，就把它通通带出来。所以你带出来，当然那个油烟浮起来，它就被送出去，所以它的量相对来讲就不会少。虽然你用的油烟少，可它喷出来油烟可能更多。 Penggorengan udara menggunakan kipas udara panas bersuhu tinggi untuk menembus ke bawah dan mengedarkan udara untuk menciptakan tekstur garing pada makanan. Namun asap udara yang keluar akan memenuhi ruangan dan dapat mencapai maksimal 13,15 kali lipat dibandingkan wajan biasa walau mesin penghisap asap telah dinyalakan. Bila mesin penghisap tidak dinyalakan, konsentrasi asap dapat mencapai 1.525 kali lipat. Selain itu, partikel halus yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan PM 2,5 atau sekitar 0,3 hingga 0,5 mikron. Lebih mudah terhisap masuk ke paru-paru dan memengaruhi kesehatan. Penggorengan udara sebaiknya diletakkan di teras atau di samping jendela. Bila tinggal di dalam ruangan tanpa jendela, gantung handuk basah pada dinding di atas lubang asap untuk menghisap asap yang keluar. Namun jangan sekali-kali menyumbat lubang asap untuk menghindari kebakaran akibat suhu tinggi. Penjaga toko meramu minuman kocok sambil latihan beban. Pemkot Taipei akan menyelenggarakan World Masters Games 2025 bersama dengan kota New Taipei. Ini merupakan pertama kalinya Taipei dan New Taipei berkolaborasi menjadi tuan rumah acara turnamen internasional. Kawenze merilis cuplikan di balik layar promosi turnamen lewat media Facebooknya. Dari 3 kota yang mendapatkan tawaran, Taipei dan New Taipei mengalahkan Paris di Prancis dan Perth di Australia. Turnamen akan diadakan dari 17 hingga 30 Mei 2025. WMG adalah turnamen multi olahraga yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Turnamen tahun 2021 akan berlangsung di Kansai, Jepang. Syarat usia minimum peserta adalah 25 hingga 35 tahun.